Salam, selamat berjumpa kembali keluarga damai yang terkasih di Samas 4 Juli 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bertahan di garis ketaatan. Ayat yang mendasari kita ada di 2 Timotius 2 ayat yang 13 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 adalah, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Saat ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami dari segala kekhawatiran dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, melainkan mengakar, bertumbuh dan menguatkan komitmen kami untuk terus setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluarga damai yang terkasih, selama saya bekerja, saya telah menyaksikan beberapa teman saya terpaksa harus mengundurkan diri dari pekerjaan karena gagal untuk mempertahankan integritas mereka. Sayang sekali, mereka punya potensi dan skill yang bagus. Namun karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan institusi, terpaksa mereka harus diberhentikan. Saya menjadi bertanya, ada apa dengan orang-orang seperti ini? Mereka gagal dalam mempertahankan kesetiaan mereka. Kadang orang dengan mudah mengambil cara untuk menjalani jalan pintas dan menurunkan standar integritas demi mengamankan posisi finansial atau image sosial mereka. Namun sebenarnya di titik kritis inilah makna kesetiaan yang sesungguhnya diukur dan diuji. Kesetiaan atau ketaatan bukanlah sekedar janji yang diucapkan saat langit sedang cerah, melainkan sebuah jangkar yang menahan kapal tetap pada jalurnya saat badai mencoba menghantam kita hingga karam. Kalau kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Rasul Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus menuliskan sebuah jaminan yang luar biasa. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini ditulis ketika Timotius sedang menghadapi tekanan pelayanan yang luar biasa. Paulus ingin mengingatkan bahwa jangkar hidup kita bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan kesetiaan Tuhan. Ketaatan Tuhan kepada ciptaannya tidak pernah bergantung pada situasi ekonomi atau bahkan kegagalan kita. Tuhan setia karena kesetiaan adalah esensi dari dirinya. Dan sebagai respon atas tawaran ketaatan dari Tuhan ini, kita dipanggil untuk berjuang. Di akhir hidupnya, Paulus memberikan teladan yang sangat kuat, yaitu di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ketaatan pada Tuhan itu ibarat sebuah pertandingan maraton yang panjang, bukan lari cepat 100 meter. Apa bentuk konkret dari pertandingan ini di kehidupan kita sehari-hari? Saya memaknai garis akhir tidak selalu saat kita dipanggil Tuhan. Ini adalah komitmen untuk menyelesaikan apa yang kita janjikan, sekecil apapun. Kita janji untuk mengantar paket, maka kita harus bisa mengantar paket itu sampai tujuan, sampai paket itu diterima. Kita janji untuk menyelesaikan pekerjaan, maka kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Saya pribadi sedang merintis dan mencoba untuk membangun sebuah platform. Sebuah platform edukasi untuk mendukung program inovasi sekolah yang berkelanjutan. Dan ternyata ini tidak mudah. Perlu usaha untuk meyakinkan sekolah-sekolah bahwa model belajar serta manajemen sekolah itu perlu diubah. Manajemen sekolah perlu ada transformasi, perlu mengubah cara berpikir kepala sekolah, juga perlu training guru, dan masih banyak lagi. Ada godaan besar untuk berhenti atau menurunkan kualitas program sekedar agar cepat selesai. Pertandingan iman yang sejati tidak hanya terjadi saat kita meresmikan program tersebut di akhir tahun. Pertandingan itu justru terjadi setiap hari saat kita memutuskan untuk tetap bekerja dengan teliti meski tidak ada yang melihat. Saat kita memilih untuk merespon rekan kerja dengan sabar, alih-alih meledak dalam amarah. Dan saat kita tetap memegang integritas dalam mengambil keputusan, walaupun jalan itu sulit. Itulah wujud ketaatan dan komitmen-komitmen kecil yang harus kita pertahankan. Itulah pertandingan kita secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita bisa bertahan untuk menjaga ketaatan dan komitmen kita? Saya kira hanya ada dua saja. Kita harus setia pada langkah-langkah kecil kita. Pertandingan maraton dimenangkan melalui satu langkah demi satu langkah. Kita membangun konsistensi dengan cara taat pada tanggung jawab jangka pendek kita hari ini. Kesetiaan hari ini akan berlanjut dengan kesetiaan besok. Kesetiaan besok akan berlanjut dengan kesetiaan hari yang lain. Kesetiaan pada perkara kecil adalah latihan otot rohani kita untuk memikul komitmen yang jauh lebih besar. Yang kedua adalah fokus pada garis akhir. Persistensi kita lahir ketika mata kita tidak lagi terpaku pada masalah itu sendiri, tetapi pada siapa yang menunggu kita di garis akhir. Mengingat kembali janji dan kesetiaan Tuhan, seperti di Timotius 2 ayat yang ke-13 ini, adalah bahan bakar yang membuat kita menolak untuk menyerah. Saudara-saudara yang terkasih, komitmen ini tidak pernah sia-sia. Saya yakin kesetiaan orang yang memilih untuk berkompromi mungkin mendapatkan kenyamanan sesaat, tetapi mereka menukarnya dengan damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang berjuang menjaga ketaatannya akan menikmati kelegaan nurani dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Lebih dari itu, melewati masa krisis
tanpa mengorbankan integritas akan membentuk karakter yang tangguh. Seperti Paulus yang ia yakini ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia mencapai garis akhir. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyangkal dirimu. Saat dunia menawarkan jalan pintas dan situasi hidup mendesak kami untuk berkompromi, kesetiaan-Mu tetap menjadi tempat kami bertumpu. Ampuni kami jika kami sering goyah dalam menghadapi kesulitan di tengah pertandingan iman ini. Tuhan, jadikanlah kasih setiamu menjadi kekuatan kami. Mampukan kami untuk tetap memegang teguh kejujuran dan komitmen. Dimulai dari perkara-perkara yang kecil di setiap hari yang kami temui. Baik melalui pekerjaan kami, apapun atau juga melalui pelayanan kami. Berikan kami daya tahan untuk tidak menyerah, agar kami dapat terus berlari di jalur ketaatan ini, dan kelak menyelesaikan pertandingan dengan baik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, teladan ketaatan kami berdoa. Amin.